Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beauty Rosemary Putri Agustin Makmur dengan NPM 1000912111116 dari Prodi Akuntansi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencatatan. Nah, yang pertama itu adalah akun. Akun adalah catatan akuntansi individual yang berisi tentang penambahan, pengurangan aset, liabilities, dan ekuitas tertentu. Ekuitas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama judul, yang kedua sisi kiri yang disebut dengan debit, yang ketiga sisi kanan yang disebut dengan kredit. Format ini sering disebut dengan akun T atau yang disebut dengan T account. Kedua adalah debit dan kredit. Tindakan mencatat angka di sebelah kiri akun disebut dengan debiting atau mendebit, dan tindakan mencatat jurnal di sebelah sisi kanan akun disebut dengan crediting atau mengkredit. Ketika kita membandingkan kedua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, disebut dengan bersaldo debit, itu karena jumlah sisi debit melebihi jumlah sisi kredit, dan sebaliknya ketika bersaldo kredit itu jumlah sisi kredit lebih besar dibanding jumlah sisi debit. Mencatat penambahan di satu sisi dan mengurangkan di sisi lainnya akan mengurangi kesalahan pencatatan dan membantu menentukan jumlah setiap sisi akun atau saldo akun. Saldo akun dihitung dengan menjumlahkan kedua sisi atau mengurangkan sisi satu dengan sisi yang lainnya. Sistem ayat jurnal berpasangan akan membantu untuk memastikan keakuratan jumlah yang dicatat dan mendeteksi kesalahan. Sistem ayat jurnal berpasangan ini juga menentukan keseimbangan persamaan akuntansi jauh lebih efisien dibanding prosedur lebih atau kurang. Prosedur debit dan kredit untuk aset dan liabilitas. Penambahan kas dicatat pada sisi kiri dan pengurangan kas dicatat di sisi kanan atau kredit. Nah, kita tahu kan bahwa persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi penambahan dan pengurangan liabilitas itu kebalikan dari penambahan dan pengurangan aset. Maka penambahan pada liabilitas itu dicatat di sisi kanan atau di kredit, dan pengurangan liabilitas itu ditulis di sisi kiri atau di debit. Akun aset normalnya memiliki saldo debit. Debit ke akun aset harus melebihi kredit ke akun tersebut. Liabilitas normalnya memiliki saldo kredit. Kredit ke liabilitas harus melebihi debit ke akun tersebut. Saldo normal atau normal balance itu suatu akun pada sisi di mana kita mencatat penambahan ke akun tersebut. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas terdapat dari 5 bagian, yaitu yang pertama modal biasa-biasa saham, yang kedua itu saldo laba, yang ketiga dividen, yang keempat pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Pada sistem ayat jurnal berpasangan, perusahaan mencatat akun untuk sub-sub bagian. Yang pertama adalah modal saham-saham biasa. Sebagai ganti investasi yang dibayarkan pemilik kepada perusahaan tersebut. Kredit akan menambahkan akun modal saham-saham biasa, dan debit akan mengurangi akun modal saham-saham biasa tersebut. Contohnya, pemilik menginvestasikan kas pada usahanya sebagai ganti saham biasa. Perusahaan mencatat debit atau kenaikan kas dan kredit atau kenaikan modal saham-saham biasa. Selanjutnya saldo laba. Saldo laba adalah laba neto yang disimpan di dalam bisnis atau tidak bisa dibagikan.
Saldo laba mewakili bagian ekuitas yang diakumulasikan oleh perusahaan melalui operasi yang menghasilkan laba kredit atau laba neto, menambah akun saldo laba dan debit, atau dividen dan rugi neto, menguranginya. Selanjutnya, dividen. Dividen adalah sesuatu yang didistribusikan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Bentuk umum dari didistribusikan adalah dividen tunai. Dividen mengurangi saldo laba. Debit menambahkan akun dividen dan kredit mengurangi akun dividen. Selanjutnya, pendapatan dan beban. Tujuan menghasilkan pendapatan adalah untuk menguntungkan para pemegang saham suatu bisnis. Perusahaan menghasilkan pendapatan akan meningkatkan ekuitas. Kredit akan meningkatkan atau menambah akun pendapatan, dan debit akan menguranginya. Karena ini, dampak debit dan kredit pada akun pendapatan itu sama halnya dengan dampak pada ekuitas. Beban memiliki dampak sebaliknya. Beban mengurangi ekuitas karena beban mengurangi laba neto dan pendapatan meningkatkannya. Maka penambahan dan pengurangan pada akun beban itu berlawanan dengan akun pendapatan. Jadi, debit pada akun beban akan menambahkan akun beban, dan kredit pada akun beban akan menguranginya. Kredit pada akun beban ini seharusnya melebihi debit pada akun beban, dan debit pada akun beban seharusnya melebihi kredit. Tahapan proses pencatatan. Dalam praktiknya, setiap bisnis melakukan yang pertama adalah menganalisis setiap dampak transaksi terhadap akun. Yang kedua itu mencatat informasi transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga adalah memindahkan informasi yang di dalam jurnal ke dalam buku besar. Proses berawal dari transaksi. Dokumen bisnis seperti struk pembelanjaan dan cek tagihan itu menjadi bukti transaksi. Yang pertama itu menganalisis bukti terhadap akun tertentu. Kemudian perusahaan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Dan yang ketiga, memindahkan ayat jurnal itu ke dalam buku besar. Dua tahap lainnya dalam proses pencatatan akun akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jurnal. Perusahaan mencatat transaksi secara kronologis atau berdasarkan urutan transaksi tersebut, sehingga jurnal tersebut disebut dengan ayat jurnal. Perusahaan dapat menggunakan semua jenis jurnal, tetapi setiap perusahaan memiliki jurnal yang paling pokok, yaitu jurnal umum. Jurnal umum memiliki kolom untuk tanggal, judul, akun dan keterangan, referensi, dan 2 kolom jumlah transaksi. Jurnal memberikan beberapa kontribusi penting dalam proses pencatatan transaksi. Yang pertama, jurnal mengungkapkan dampak transaksi lengkap dalam satu tempat. Yang kedua, jurnal memberikan pencatatan transaksi secara kronologis. Yang ketiga, jurnal membantu untuk mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal dapat dengan mudah dibandingkan. Penjurnalan. Mencatat data transaksi pada jurnal itu disebut dengan journalizing atau disebut dengan penjurnalan. Jurnal yang lengkap itu terdiri dari yang pertama, tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu ditulis pada kolom tanggal. Yang kedua, akun dan jumlah yang akan dikredit dan yang akan didebit. Judul yang akan didebit, yaitu akun yang akan didebit, ditulis di kolom pojok kiri dengan diberi judul
judul akun dan keterangan. Jumlah akun yang akan didebit itu ditulis di kolom debit. Judul akun yang akan dikredit atau akun yang akan dikredit itu ditulis agak ke tengah pada kolom judul akun dan keterangan. Jumlah akun kredit itu ditulis pada kolom kredit. Keterangan singkat mengenai transaksi itu ditulis di bawah akun kredit. Tiap jurnal dipisahkan satu baris agar kita memudahkan untuk membacanya. Kolom yang diberi judul dengan ref atau kepanjangan referensi itu sengaja dikosongkan pada saat kita mencatat jurnal. Tapi ini digunakan saat jurnal itu dipindahkan ke akun terkait. Ayat jurnal sederhana dan majemuk. Beberapa akun hanya terkait dengan 2 akun, yaitu debit dan yang kedua itu kredit. Pada ayat jurnal seperti ini disebut dengan ayat jurnal sederhana. Namun akun yang memerlukan 3 atau lebih akun itu disebut dengan ayat jurnal majemuk. Ayat jurnal majemuk format standarnya itu mengharuskan debit dicatat mendahului kredit. Buku besar adalah keseluruhan akun yang dimiliki oleh perusahaan, itu disebut dengan buku besar. Perusahaan mungkin mempunyai jenis buku besar, tetapi setiap perusahaan itu memiliki buku besar umum. Buku besar umum itu memiliki akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Setiap akun itu diberi nomor untuk memudahkan identifikasi. Bentuk standar akun T. Bentuk akun T sederhana itu digunakan untuk dalam buku teks akuntansi yang sangat berguna untuk tujuan ilustrasi. Namun dalam praktik, bentuk akun digunakan dalam buku besar ini sangat terstruktur. Bentuk ini dinamakan akun 3 kolom. Akun 3 kolom terdapat akun 3 kolom uang, debit, kredit, dan saldo. Perusahaan menggunakan kolom keterangan dan referensi itu untuk menjelaskan informasi khusus mengenai transaksi. Pemindahan bukuan. Pemindahan bukuan adalah memindahkan ayat jurnal ke buku besar. Itu disebut dengan pemindahan bukuan atau yang disebut dengan posting. Pemindahan bukuan ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Dalam buku besar, memasukkan akun yang didebit pada kolom yang tepat, tanggal transaksi, halaman jurnal, dan jumlah yang didebit pada jurnal tersebut. Pada kolom referensi jurnal itu dituliskan nomor yang akan dibukukan jumlah debitnya. Dalam buku besar, masukkan akun yang dikredit pada kolom yang tepat, tanggal transaksi, halaman jurnal, dan jumlah yang dikredit pada jurnal. Pada kolom referensi jurnal dituliskan nomor akun yang dibukukan jumlah kreditnya. Kolom referensi pada akun di buku besar mengindikasikan halaman jurnal asal transaksi yang telah dibukukan. Kode akun. Sebagian besar perusahaan memiliki kode akun. Daftar ini berisi akun-akun dan nomor untuk mengetahui lokasinya di buku besar. Penomoran akun biasanya diawali dengan akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan dan diikuti oleh akun-akun pada laporan laba rugi. Akuntansi untuk sebuah perusahaan jasa dengan kisaran nomornya 101 sampai 199 itu mengindikasikan akun aset. 200 sampai 299 itu mengindikasikan liabilitas. 300 sampai 399 mengindikasikan ekuitas. 400 sampai 499 itu pendapatan. 500 sampai 799 itu beban. 800 sampai 899 itu pendapatan lain. 900 sampai 999 itu beban lain. Neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah kode akun dan saldonya pada suatu waktu.
Biasanya perusahaan menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Akun disusun berdasarkan urutan dalam buku besar. Saldo debit itu muncul di sisi kiri dan saldo kredit muncul di sisi kanan. Neraca saldo membuktikan persamaan matematis debit dan kredit setelah pemindahan pembukuan. Dengan sistem ayat jurnal berpasangan ini, persamaan ini muncul ketika jumlah debit sama dengan jumlah kreditnya. Neraca saldo juga dapat memperlihatkan kesalahan penjurnalan dan pemindahan pembukuan. Neraca saldo juga bermanfaat untuk penyiapan laporan keuangan. Tahapan dalam menyiapkan neraca saldo: yang pertama, kumpulkan judul semua akun dan saldonya. Kedua, jumlahkan debit dan kreditnya. Ketiga, buktikan persamaan kedua kolom tersebut. Neraca saldo juga penting untuk pemeriksaan untuk memperlihatkan kesalahan tertentu. Kelemahan neraca saldo. Neraca saldo akan seimbang walaupun ada transaksi yang tidak di jurnal. Jurnal yang benar tidak dibukukan. Ayat jurnal dipindahkan 2 kali. Akun yang salah digunakan dalam menjurnal atau pemindahan bukuan atau kesalahan yang saling dilakukan pada saat mencatat transaksi. Neraca saldo tidak membuktikan bahwa perusahaan telah mencatat semua transaksi atau bahwa buku besar itu sudah benar. Kesalahan neraca saldo pada umumnya itu merupakan hasil kesalahan matematis, pemindahan bukuan yang tidak tepat, dan kesalahan pada penulisan data. Penggunaan mata uang. Tanda mata uang tidak muncul di dalam jurnal maupun di dalam buku besar. Tanda mata uang hanya digunakan dalam neraca saldo dan laporan keuangan. Umumnya, tanda mata uang ini hanya diperlihatkan pada baris pertama kolom dan jumlah total kolom tersebut. Baris tunggal dipakai pada kolom angka untuk ditambahkan atau dikurangi. Jumlah total diberi garis 2 untuk mengindikasikan bahwa inilah jumlah final. Tanda negatif atau kurung tidak muncul di dalam jurnal maupun di buku besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.